Gue nggak pernah ngebayangin bahwa tim produksi gue, I have to thank the location manager, the producers, semua tim produksi yang bisa mewujudkan kita syuting di SCBD di blok 4 hari tadi lo bilang. 4 hari. Menurut Mas Angga, ini dipertanyakan oleh @bait_swtf nama Instagramnya. Menurut Mas Angga, Iqbal kegantengannya berapa 1 sampai 10? Nah, di scene MRS ada lokasi syuting Mas Angga pas waktu masih SMA. Kenapa pilih lokasi itu lagi? oke. Bagus pertanyaannya nih. Bagus nih. Jadi terowongan SCBD itu pernah jadi adegan gue bikin film waktu. Yoi, kembali lagi bersama gua lagi-lagi dan seperti biasa gua akan kedatangan, emang udah datang nih tamunya, selalu fascinating figures. Lo mungkin tahu dia sebagai pebisnis, lo mungkin tahu dia sebagai aktivis, tapi gue yakin banyak dari lo tahu nih dia dari film-film yang dia buat. Please welcome Angga Dwi Masa Songko. Halo Mas Angga. Yoi. Kabar baik dong, lo apa kabar? Baik. Tadi sebelum dari sini dari mana Mas? Gawe kah atau lagi nyantai dari rumah? Nah, lagi jadi bapak hari ini. Oke. Hari pertama sekolah. Tahun gue hari pertama sekolah. Tahun ajaran baru juga nih ya? Tahun ajaran baru. Yes, back to school. Ya, akhirnya offline. Lo tadi nganter anak lo lah dulu ke sekolah pagi. Ya, terus nungguin sama ibu-ibu yang lain. Yoi. Sampai akhirnya jemput. Lo biasa kalau sama ibu-ibu yang lain nungguin lo ngobrolin apa? Ini kepo nih gue nih. Online shop. Oke. Kalau kita tadi di luar, sebelum kita mulai tadi kita ngomongin investasi dan lain apa. Lo ngomongin hal yang sama juga nih sama ibu-ibu tadi. Ya gitulah, nyobain kuliner sekitaran sekolah. Gua. Itu seru dong pasti dong. Seru. Dan tetap ada insight baru juga pasti yang bisa lo petik, yang bisa jadi inspirasi. Mudah-mudahan. Dari ngomong sama orang-orang yang berbeda kan. Yeah. Yoi, ini film baru Mencuri Raden Saleh. MRS. Yes. Mencuri Raden Saleh ini heist ya berarti ya si tema utamanya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang temanya mungkin pencurian ya kalau misalnya terminologi di kontennya heist gitu ya, di heist movie gitu. Kenapa heist nih Mas? Apakah karena kayak kemarin kan ada Money Heist juga lagi rame? Sebenarnya ini cerita udah ada di bukan di kepala ya, udah mulai ditulis tuh 4-5 tahun yang lalu. Udah lama dong. Udah lama. Dan gue memang suka banget sama film-filmnya Soderbergh di franchise Oceans. Yes. Terus sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal beberapa filmnya Christopher Nolan, itu kan juga sebenarnya heist kan. Kayak Inception tuh kan heist. Gitu ya. Maksudnya film-film itu berpengaruh sekali dalam gua berkembang gitu ya sebagai seorang filmmaker. Tapi di satu sisi ada keinginan buat nyobain hal baru sih di setiap film. Setelah mungkin pertama mulai dengan sports drama kayak Cahaya dari Timur. Terus masuk ke rangkaian drama dengan isu-isu berbeda mulai dari Kopi. Terus Excel Politik 65. Tapi masih drama lah. Maksudnya secara teknis pengerjaan drama. Sampai akhirnya masuk ke Wiro Sableng 212 yes. Bikin action, bikin periodik, bikin warrior story gitu. 75 hari syuting dan itu syuting yang ngasih gue pengalaman yang menarik banget sebagai director untuk kerja dengan banyak sekali teknis pembuatan. Yes. Termasuk bukan cuma sekedar how to telling the story-nya tapi juga craftsmanship-nya. Terus kemudian balik lagi ke drama di NKCTHI. Tapi di NKCTHI itu gue coba dengan craftsmanship yang baru. Yoi, itu NKCTHI nanti kita cerita tentang hari ini hukum Islam. Bisa 5 juta tuh kalau harus. Intermezzo aja tadi Mas. Enggak apa-apa. Tapi ya NKCTHI itu gue trying to push genre keluarga, genrenya drama keluarga,
Walaupun menarik ya, kayak Ya. lo tadi bilang sebelum kita masuk ke ruangan ini, genre itu nggak relevan lagi. Iya. Tapi waktu itu kita mikir oke ini genrenya drama keluarga, tapi gimana secara craftsmanship bisa disajikan dengan cara yang berbeda. Yes. Akhirnya rasa penasaran gue untuk bikin sesuatu yang non-linear itu akhirnya gue tumpahkan di NKCTHI. Jadi storytellingnya tuh non-linear dan banyak intercutting scene. Jadi secara craftsmanship, secara crafting nggak sesederhana bikin drama biasa jadinya. Yeah. Terus abis itu pengen nyoba hal yang baru lagi. Yuk shifting genre gitu. Ya balik lagi genre gitu ya. Kita shifting genre dulu karena gue juga percaya bahwa harusnya story itu nggak dibatasin sama genre gitu. Dia bisa jadi apa aja, tergantung karakternya ada di mana, di situasi apa. Yang penting bangunan make believe-nya. Konteksnya, Yes. exactly. Nah, gue punya segala sesuatu yang menurut gue menarik dari kisah Ben dan Jody. Yang udah kita planting sebenarnya dari film 1 dan 2 gitu. Yes. Akhirnya film ketiganya kita bikin action. Bikinlah kita action adventure gitulah di Ben dan Jody. Lalu kemudian nextnya waktu cari sesuatu yang baru kayaknya nggak ada pilihan lain selain nyelesain ide yang selama ini ketumpuk gitu. Maksudnya selama ini tersisihkan karena kita ngerasa waktu itu wah bikin film kayak gini budgetnya berapa ya? Yes. Terus gimana caranya ya? Siapa yang nulis ya? Karena saat itu kan pastinya film dengan tema kayak gini dan model kayak gini belum ada yang pernah bikin dengan proper gitu lah kira-kira. Ada gitu tapi belum proper gitu. Yeah. Dan kita sempat kerjasama sama penulis dari Hollywood. Tapi kemudian juga skripnya juga nggak sesuai sama apa yang kita bayangin. Tapi akhirnya keputusannya gini waktu itu sih. Kalau nggak bikin ini, gue nggak mau bikin film yang lain. Jadi ya udah fokus untuk ngerjain Mencuri Raden Saleh. Akhirnya setelah skrip as travel ke 4 penulis berbeda, akhirnya gue yang selesaiin sama Monji, co-writer gue, dan memutuskan untuk all out. Apapun yang kita punya kita tumpahin untuk film ini. Karena filmnya juga secara production gak mudah gitu ya, karena ada banyak type of action, tapi juga diramu dengan kompleksitas atau keseruan ceritanya gitu. Yes. Ada car chase, ada heist di tengah kota Jakarta, di mana kita harus ngeblok SCBD sepanjang 4 hari syuting. Scale yang kayak gitu sebenarnya yang gue nantikan untuk gue kerjakan, sehingga akhirnya kami pursue untuk nyelesain Mencuri Raden Saleh tahun lalu. Mencuri Raden Saleh, yes. Kenapa Raden Saleh seniman yang dipilih untuk menjadi spotlight di movie-nya? Sebenarnya idenya karena gue datang ke sebuah tempat yang ada memajang 4 lukisan Raden Saleh tanpa penjagaan, dan kayak kira-kira 15 meter atau 20 meter dari situ ada tembok yang sebelahnya tuh udah pekarangan orang lain atau jalanan gitu. Oke. Terus gue mikir, ini lukisan gak ada yang jaga, kalau 2-3 orang ngambil Juga gampang. lari bentar lempar keluar itu, terus ada yang nangkap di luar, Yeah. dapet nih 50 eman mah gitu. Dari situ sebenarnya idenya. Berkembangnya ke sono. Iya, yes, jadi yes. terus habis itu lucu ya kayaknya bikin film judulnya Mencuri Raden Saleh gitu. Dari situ aja sih. Gue kira tuh ada ketertarikan kayak misalnya lo punya ketertarikan sendiri terhadap artwork kayak Raden Saleh. Sebenarnya gue itu art antusias. Yeah. Selama mungkin 7 tahun terakhir trying to be collector. Ketemu sama banyak sekali seniman seni rupa. Dan banyak mengambil inspirasi dari sana gitu ya. Mungkin itu yang akhirnya juga membuat film ini jadi personal gitu. Jadi sesuatu yang gak sekedar film yang perlu gue shoot, tapi emang ini passion gue juga secara isu gitu. Dan ngomongin Raden Saleh, buat gue kalau kita bicara tentang seni rupa Indonesia, kita harus mulai dari Raden Saleh karena Raden Saleh adalah
adalah starting point-nya. Modern art Indonesia tuh ya mulainya ya di Raden Saleh gitu. Mas, ini gue pengen nanya seputar proses persyutingan filmnya nih. Dari mulai cast, ini lo harus jawab yang rapid gitu, Oke. cepet. Dimulai dari yang pertama ya. Siapa cast yang paling ngaret? Gak ada. On time nih ya berarti. On time ya? semua. Set, mantep berarti. On time semua. Kalau ngaret pasti gue gak mau gue kontrak sih. Iya. Itu dulu sih yang paling pertama. Ethics, work Iya ethics. dong. Mantep banget. Yang kedua itu siapa cast yang paling lawak? Umay. Umay. Yang ketiga itu siapa cast yang paling jayus? Yang paling jayus Agni kali ya. Terus yang selanjutnya siapa cast yang paling molor? Ini molor maksudnya gampang tidur gitu ya? Kan biasa ada tuh yang di lokasi orang lagi ngumpul, dia di dalam tidur gitu. Siapa ya? Gak tahu gue. Ya oke gak apa-apa. Kan gue di set mulu soalnya. Iya bener gak ngamatin juga ya. Terus siapa cast yang paling pendiam? Paling pendiam Manda. Oke. Terus terakhir nih siapa cast yang paling banyak nanya? Iqbal. Yoi. Sama di sini tuh ada satu pertanyaan yang seru menurut gue. Adalah castnya kan muda-muda banget. Gimana tuh ceritanya pengambilan keputusan kenapa lo memilih cast yang on a certain range of age? Oke, menarik. Jadi dulu ada cerita-cerita awalnya ini tuh dikerjain sama karakter itu range-nya umurnya lebih tua. Kalau di cerita yang pertama kali lo Di bikin? awal. Profesional. Oke. Tapi beberapa draft cerita kita tulis, gue tuh ngerasa kok gak resonate ya gitu ya, gak relate ya. Karena kita kan gak kenal ya Danny Oceans gitu ya. Kita gak punya sosok Danny Oceans di Indonesia. Gak punya, adanya kan ya koruptor gitu kan. Lo sebut aja namanya siapa bener, gitu bener, kan. A, B, C gitu kan. Dan gak keren kan. Cemen gitu. Dikasih baju orange ketawa-tawa gitu kan. Terus tiba-tiba jadi religius gitu kan. Gak berkelas lah gitu. Iya gak ada kelasnya sama sekali, katro. Terus ya gitu ya boomer. Ya kan kalau foto pakai jempol sama kepalan gitu ya. Walaupun udah ngumpul di penjara sama koruptor lain ya fotonya jempol gitu kayak asik gitu. Jadi koruptor asik gitu. banget kan gitu. Gak asik banget kan kayak. Terus abis itu mikir gimana ya apa ya. Akhirnya kita kepikiran untuk ya udah akan lebih menarik mungkin kalau dijadiin amatir. Jadiin amatir, mereka terjebak di suatu situasi yang mau nggak mau mereka harus lakuin. Karena pencurian itu kan bukan jadi berita utama rata-rata yang saya konsep jenis crime kayak gini tuh di Indonesia nggak lazim. Pencurian seni apalagi? Iya pencurian seni apalagi. Jadi kita pengennya lebih mulai dari karakter, bukan mulai dari pencuriannya. Gitu. Jadi karakter driven jadinya. Oke, kalau kita mau karakter driven berarti yang perlu kita bangun adalah karakternya siapa. Kalau dia dewasa kayaknya jadinya nggak asik gitu. Karena mungkin kita nggak akan dapat lugunya, nggak dapat klamsinya, nggak dapat keapa-adaannya gitu. Akhirnya kita putusin karakternya mahasiswa gitu. Dan sebenarnya memakai formula yang kayak Soderbergh bikin di Oceans gitu ya. Maksudnya kalau bisa Elis semua gitu. Terus ya udah kita list tuh ketika kita tahu kita list Elisnya siapa aja gitu. Dan kita ajak ketemu beberapa orang kita ajak ketemu, lebih dari 6 yang kita ajak ketemu, Elis yang kita ajak ketemu, tapi akhirnya kita memilih 6 orang ini karena untuk beberapa hal gue suka sama bagaimana Angga tuh punya karisma gitu ya, nggak cuma di depan layar tapi di balik layar gitu. Gimana cara dia nangkep sesuatu, curiosity-nya dia gitu. Dan gue tertarik banget, pengen banget kerja sama Angga Yunanda.
waktu ketemu Iqbal tuh gue ngerasa anak ini tuh punya imajinasi dan kreativitas yang Yes. beyond dari yang pernah kita lihat di layar. Kayak ini tuh underexplore gitu. Kalau menurut gue ya Iqbal ya. Terus waktu gue ceritain dia juga antusias gitu. Jadi kayak gue pengen lihat, gue pengen megang Iqbal dan gimana kalau kita kerjasama dia bisa jadi sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Waktu ketemu sama Agni, karena gue pernah kerja sama dia di Wiro Sableng dan Benda Jodi, kalau mau cari pemain cewek dengan kemampuan acting dan action di range umur itu, Agni top of mind. Mungkin gak ada nomor 2-nya, ada yang nomor 4 mungkin. Gitu. Yeah. Kalau nomor 1 dia, nomor 2-nya dia, nomor 3-nya dia. Baru nomor 4-nya orang lain. Nomor 4-nya orang lain. Dia punya kapasitas acting, dia punya kapasitas action yang fisik dan segala macam. Dia nggak perlu pakai stuntman, nggak perlu pakai stunt woman gitu ya. Dia bisa ngerjain semua, lakuin sendiri dan keren gitu. Jadi ya untuk yang mainin Sarah waktu itu kita memang prioritas pertamanya si Agni Nihak. Manda ini karena gue sering kerja sama dia di NKCTHI, gue kerja sama dia di series Filosofi Kopi, kerja sama dia. Buat gue Manda itu, Rachel Amanda itu salah satu aktris terbaik di generasinya. Jadi kalau misalnya kita mau ngumpulin anak-anak muda yang terbaik, gak boleh gak ada Rachel Amanda gitu. Dia harus ikut. Yoi, ini Avengersnya nih. Gitu, iya dia Captain Amerikanya gitu. Yoi, bawa tameng dong. Yoi. Terus kalau Umay karena apa namanya, gue ngelihat Umay itu punya sense komik yang dia bukan komedian, tapi dia bisa paham sama situasi gitu ya, dan kemudian dia juga sutradara, menarik untuk kerja sama Umay gitu, dan waktu gue ngelihat dia langsung tuh gue bilang secara fisik Gofar tuh ya Umay gitu, gue bilang sama produser gue gitu. Jadi ya dapetin ya Umay ya gitu. Terus kalau Tuk Ari Irham, Ari beberapa kali kerja juga di Visinema, dan gue ngelihat Ari tuh berani main karakter-karakter yang sebenarnya di luar comfort zone-nya dia. Ari itu kan punya banyak fans anak-anak muda. Setuju. Mulai dari film-film yang memperlihatkan ketampanannya dia, terlalu tampan, dan beberapa film yang lain yang anak muda. Tapi begitu dia main di film kayak Melankolia jadi lebih gelap, atau nanti ada juga September Jagat Arwah, dia juga main dengan cara yang berbeda. Gue ngerasa Ari tuh punya 1000 wajah sebenarnya. Dia nih buat gue underrated aktor muda gitu. Yeah. Dia bisa mainin banyak hal sebenarnya, dan apa namanya, waktu dia di casting jadi atau di screen test jadi Tuk, yang kita dapat tuh ya gitu, polosnya tuh dapat, gebleknya apa namanya, dableknya tuh dapat gitu. Walaupun dia di film lain bisa mainin hal-hal yang berbeda gitu. Bahkan jauh mungkin dari si karakter Tuk. Jadi gue bisa bilang bahwa kalau hari ini misalnya ada teman-teman yang nonton atau dengar ini berpikir bahwa anak-anak muda ini cuma menang tampang, ya nonton aja Mencuri Raden Saleh deh gitu. Biar buktiin sendiri. Biar buktiin sendiri sih. Gue kemarin baru selesai grading, ngewarnain. Gue langsung WhatsApp di grup gitu. Gue bilang sama teman-teman ini, gue bilang gue beyond happy. Maksudnya gue lebih daripada happy sebagai director gitu. Gue grateful bisa ngumpulin kalian di sini dan ngelihat bagaimana masing-masing dari kalian. Yang keren tuh adalah mereka nggak cuma main. Namun mereka juga ngasih kedalaman. Gue berpikirnya Piko tuh karakter yang gue paling kenal sama Piko gitu, karena gue yang nulis karakternya. Atau gue ketemu sama salah satu teman dari Ethical Hacker untuk gue nyiptain karakter Ucup. Gue pikir gue cukup mengerti Ucup gitu. Tapi kemudian teman-teman ini, cast ini bisa ngasih
hal yang jauh lebih dalam Ya. yang bikin range-nya setiap karakter jauh lebih berwarna gitu. Dan yang paling keren adalah kesediaannya mereka untuk berbagi. Kan kadang-kadang kalau misalnya lo ensemble cast, ada yang pengen kelihatan paling nonjol. Oh iya. Terus ada yang pengen kelihatan paling oke gitu. Iya. Terus bahkan di belakang kamera ada yang kelihatan paling sok tahu, paling ngerti. Ini nggak ada sama sekali, men. Ini bener-bener semuanya tuh bisa berbagi screen. Sehingga gue sebagai director tuh lebih mudah untuk membuat ensemble ini tuh seimbang. Walaupun memang dari penulisan kita udah memikirkan itu ya, nggak boleh ada satu karakter pun yang cuma sekedar kayak tempelan. Jadi kalau misalnya nggak ada karakter ini ceritanya nggak jalan gitu. Iya. Nggak ada filler karakter lah di sini. Iya, nggak ada filler karakter dan mereka ngelakuin semua itu di depan kamera dan di belakang kamera tuh dengan penuh kesadaran kalau ini tuh teamwork. Yes. Walaupun Angga mungkin besar sebagai aktor di film lain yang biasanya spotlightnya dia doang. Iqbal juga biasanya spotlightnya dia doang. Ari biasanya spotlightnya dia doang. Tapi mereka ketika mereka berenam ini gabung, mereka bisa bagi itu dengan sangat natural gitu ya dan organik. Itu yang menurut gue gue grateful banget sih jadi director yang punya kesempatan kerja sama mereka gitu. Beneran berarti semua orang yang terlibat di sini itu sinergis gitu Mas ya, dalam pembuatan film ini. Iya dan ngelepasin egonya masing-masing gitu. Kayak tadi lo bilang lo salah satu karakter yang lo paling deket tuh sama Piko. Kan gue gak pernah ngedirect movie sebelumnya ya. Maksudnya gue bikin musik, maksudnya untuk ngelihat ide gue jadi reality when it comes to life itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Tapi gue penasaran rasa puasnya di saat lo ciptain karakter, sebagai imajinasi lu, sebagai hal lu, sekarang ada aktor yang bisa nail karakter itu. Apakah lu, let's say itu karakter Piko diperankan sama aktornya, di saat dia nail itu banget, apakah lu bisa ngelihat itu benar, oh ini Piko nih hidup nih sekarang nih comes to life gitu. Dan sepuas apa rasanya? Seperti apa rasanya ngelihat imajinasi lu sekarang ada nih di depan wujud nyatanya nih. Iya. Jadi sebenarnya perjalanan nge-create karakter dan membuat ini bersama dengan aktornya sesuatu yang gua nikmatin sekali setiap pembuatan film, nggak cuma di MRS, mulai dari Sanita Wainela dengan Chico Jericho di Cahaya Dari Timur yang bikin Chico jadi pemenang Piala Citra, atau dengan Om Tio di Surat Dari Praha, atau dengan Chico dan Rio Ben dan Jody gitu ya. Maksudnya buat gua itu apa ya, sebuah privilege untuk bisa kerja, dapet nafkah dan dapet banyak hal dari pekerjaan ini, tapi melakukan itu bersama orang-orang berbakat ini gitu. Maksudnya itu tuh privilege buat gue. Terutama ketika misalnya Mencuri Raden Saleh gitu ya. Waktu ya Piko, Iqbal tuh melakukan banyak hal sampai dia ke Jogja, dia training atau dia kayak apa ya, kayak istilahnya tuh residensi gitu di tiga studio pelukis di Jogja. Atau misalnya kayak Ucup gitu ya. Ucup tuh gue bilang sama Angga, enggak, Ucup tuh gue tuh ngebayanginnya dia tuh engineer kan. Maksudnya dia sekolahnya komputer. Techie ya, tech engineer, yes. Ya tech savvy, tapi coding gitu kan. Maksudnya cara berpikir kan coding engineer. Runut tapi butuh cepet gitu. Jadi gimana caranya dia bisa otaknya udah di kalimat ketiga tapi mulutnya di kalimat pertama. Jadi ngomongnya itu cepet dan gak jelas aja gak apa-apa. Dia ngomong gak apa-apa mas, gak artikulatif. Gak apa-apa, manusia bisa aja gak artikulatif gitu gue bilang. Kita keep it real aja. Dan banyak banget dialog yang dia bawa dengan cara itu tapi jadinya sangat believable dan gue ngerasa Ucup kemudian jadi punya dimensi yang berbeda gitu. Atau misalnya bagaimana Gofar diperankan sama Uma itu ya bisa tuh nyari celah-celah kecil dia untuk ngebangun
tension tapi di satu sisi bisa ngecairin suasana. Atau misalnya non verbal behavior yang diciptain sama Vela, sama Rachel Amanda dan Agni sebagai Sarah juga menurut gue itu hal-hal yang bikin gue amazed bahwa karakter yang gue tulis kemudian ketika mereka mainin gitu jadi karakter yang bukan berbeda tapi lebih kaya gitu. Dan buat gue ya itu perjalanan kreasi itu yang privilege ya buat gue untuk melihat dari sesuatu yang tadi kertas kosong terus gue mulai ketik-ketik sampai jadi wujud konkret gitu wujud konkret terus napas tiba-tiba mereka ngisi sesuatu yang berbeda terus punya pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang membangun skripnya jadi lebih tajam gitu. Itu buat gue sebuah proses yang nggak cuma di Mencuri dan Saleh dari film Hari Untuk Amanda bahkan yang pertama gitu ya dengan Oka, Fanny Fabriana dan Reza Rahadian buat gue itu salah satu kenapa gue cinta banget bikin film. Bahkan lo juga sambil dapat menafkahi diri dan kru dan cast dan tim ya kan itu sebuah privilege gue setuju banget keren. Mas ada nggak satu scene atau satu momen di film yang menurut lo di film proses pembuatan film MRS ini ya yang sangat berkesan banget nih? Ya pasti ada. Pasti. Dan gue gak pernah ngebayangin bahwa tim produksi gue, I have to thank the location manager, the producer, semua tim produksi yang bisa mewujudkan kita syuting di SCBD di blok. 4 hari tadi loh. 4 hari. Karena ada satu filmnya Michael Mann, The Heat. Pernah nonton gak? The Heat yang Robert De Niro sama Al Pacino, sama Val Kilmer. Ada adegan tembak-tembakan di downtown Los Angeles. Gue pernah baca bahwa adegan itu dilakukan selama 6 hari. Hanya setiap weekend di jam pagi. Oke, terbatas banget waktunya. Terbatas banget. Mereka gak mau shoot di studio. Mereka maunya this is real deal. Adanya di situ. Nah gue pengen gitu. Ini tuh cerita tentang perpindahan lukisan dari Istana Negara ke Museum Nasional. Gak mungkin lah perjalanan ke BSD bro. Iya benar. Iya kan gak mungkin Benar. Maksudnya masa waktu bikin adegan macetnya di Bintaro gitu. Supaya gampang. Gak bisa, gue bilang harus di tengah kota Jakarta. Mana yang bisa di macetin? SCBD. Ini bisa nggak di bundaran Arjuna? Nggak mungkin kan itu dekat Istana Arjuna Negara. Senayan ya? Arjuna Monas. Oh iya ya Monas. Nggak mungkin karena banyak gedung pemerintahan. Benar. Terus ke arah tengah juga banyak jadi jalur protokol. Yes. Karena banyak dubes lewat, presiden lewat segala macam nggak mungkin. Akhirnya nyobain di SCBD gitu. Ternyata bisa. Oke. Dan nggak mudah dan gue harus juga berterima kasih pada manajemennya SCBD ya karena maksudnya mereka mau support film gitu untuk melakukan ini. Jadi kita ngeblok setiap weekend. 4 hari. Sabtu Minggu terus Sabtu Minggunya berikutnya. Iya. Berarti dalam waktu 2 minggu lah sebenarnya. Cuma syutingnya di Sabtu Minggu gitu. Dan itu ngelibatin 100 mobil karena kita bikin macet beneran. Real. 25 mobil ditabrak hancur. Wow. Gitu. Lo bayangin 100 mobil, 100 orang ekstras aja ngaturnya susah. Ini mobil. Iya. Jadi ada 100 HT di dalam mobil. Wah. Terus ada beberapa grup. Kapan harus ngelewatin ini, kapan harus berhenti, kapan harus maju pelan-pelan supaya nggak kelihatan kayak supaya kelihatan realistik gitu. Nggak ada yang pernah ngelakuin itu sebelumnya sebenarnya. Kita juga tim produksi sama tim penyutradaran juga sebenarnya baru belajar gimana cara ngewujudin adegan itu. Yang juga berkesan sebenarnya ada di adegan kejar-kejaran mobil di Kota Tua. Itu kita ngeblok Kota Tua yang kalau kita nggak selesaiin, kita cuma punya waktu 1 hari dan kalau kita nggak selesaiin scene-nya hari itu, Gak dapat lagi hari lain. Gak dapat lagi hari lain karena besoknya itu area udah ditutup sama pembongkaran MRT. Oke, berarti ini beneran cuma 1 hari. Tegang banget nih. Tegang banget, syutingnya tegang banget. Dan kita tuh di Indonesia nih sedikit sekali yang explore banyak adegan-adegan yang sifatnya action koreo gitu ya. Koreo itu kan gak selalu berantem ya, tapi ada koreo
ada koreo Mobil, car chase, yes. ada macam-macam. Ada ya kalau di kita nonton Top Gun kan tuh kan koreo Pesawat. dogfight, Iya, ya kan pesawat, dogfight gitu ya. Ini koreo car chase tuh nggak ada yang sering ngelakuin. Jadi kita semua tuh newbie. Even stunt coordinator newbie, drivernya pun newbie gitu. Ada satu yang hampir banget gue sampai hari ini gue ngerasa bersalah banget ya. Walaupun sebenarnya bukan salah siapa-siapa juga. Jadi kita bilang ke HT, kita bilangnya kanan. Nanti mobilnya keluarnya di kanan kon ya. Kan kita ngebayanginnya Kanan sebelah kita. Iya dari point of view si driver. Jadi drivernya belok kanan nih. Oke. Drivernya rada nggak tahu mungkin ngantuk atau apa, dia ngerasanya kanan tuh dari kanannya kita. Jadi harusnya Dia ke kiri. Iya. Oke. Sementara kiri itu adalah jalur kameramennya keluar. Wah kan. Setelah itu ya tipis banget collide. Beneran near miss gitu dong? Near miss. Bah gitu. Gue yang ngerasa kayak anjir. Ya this lack of experience karena salah komunikasi aja. Iya. Itu bisa. Efeknya sefatal itu. Kalau kita perhitungannya salah dikit aja kemarin. Fatal banget pasti. Iya. Fatal banget. Tapi ya itu resiko bikin film. Susahnya bikin film. Iya. Dan bagaimana harus dengan persiapan yang matang, dan yang paling penting adalah bagaimana teknik itu selalu di turnovernya cepat gitu. Jangan sampai nanti teman-teman yang kemarin udah punya pengalaman di MRS bikin car chase harus 2 tahun dari sekarang lagi, udah lupa lagi tuh nanti gitu. Dan itu yang paling berkesan sih, banyak berkesan karena gue di situ sadar bahwa sebuah teknik pembuatan film itu memang perlu experience gitu. Dan kita harus lebih sering ngeluarin hal-hal kayak gini di film Indonesia, supaya kalau misalnya penonton kita bilang, ya masih gini, gak kayak Hollywood, ya jangan dibayangin. Iya, ntar seiring waktu. Iya, seiring waktu, karena stunt driver di Hollywood kerjanya tiap hari. Kayak begitu dia. Iya, kayak begitu tiap hari, udah tahu. Iya. Tiap hari nemuin challenge baru, nemuin solusi baru. Ada besoknya produksi lain lagi, nemuin challenge baru lagi, betul. nemuin solusi baru. Kita nemuin challenge baru, nemuin solusi baru. Nextnya kapan? 2 tahun lagi. Udah lupa. Udah lupa, challenge-nya beda lagi. Udah kaku dan segala macam. Mungkin orangnya udah kerja di tempat lain lagi. Iya, bahkan, udah iya, pindah-pindah. Udah saat kemarin driver sekarang udah bikin podcast. Yang satu udah ngantor. Yang satu udah jadi founder startup. Siapa tahu ya udah kemana-mana, udah susah. Benar. Ada proses hitungannya bisa kita bilang sebagai latihan lah ya. Mungkin. Karena sering bisa karena biasa lah. Bisa karena biasa. Maksudnya perfect karena experience. Karena practice, exactly. Mas, ini gue pertanyaan lumayan trivial karena gue buta banget ya. Iya, silakan. Itu kalau kayak lu tadi bilang ada 25 mobil lu tabrakin. Itu tuh lu disponsorin sama si mobilnya. Kalau di film? Enggak, Beli. Berarti itu termasuk ke budget produksi dong? Budget prop. Iya, budget prop ya. Pokoknya itu masuk ke modal lah gitu. Kalau ini bisnis, ini modal berarti. Iya. Oh, ini gue beli mobil buat ditabrakin. Terus biar ditabrakin mobilnya di kemana ya? Habis itu dijualin, ada yang ngadah. Oh. Kan bisa dikanibal kan? Iya. Masih bisa dikanibal. Itu tuh dari dulu gue selalu, ini dari mana ya bayarnya ya? Mobil tabrak-tabrak, apalagi kayak film Hollywood kan. Buset sih. Buset gitu. ya. Tapi mereka jauh lebih murah karena mungkin mobil-mobil di tahun tertentu kan memang udah banyak jangnya ya. Gitu. Makanya lo rata-rata kalau lihat kan mobil-mobil Lincoln tahun 80-an yang dibalikin gitu-gitu kan. Bener. Bukan gitu. Kayak Honda Jazz gitu. Iya, atau ya paling parah ya si Fast and Furious mungkin ya. Iya, balikin mobil Lamborghini mewah. apa segala macam. Gitu sih Mas. Itu tadi gue kepo aja. Nah, tadi kan gue juga membahas sama lo untuk di film ini lo berkolaborasi, lo bekerja sama aktris yang bisa gue bilang umurnya muda-muda gitu. Ada perbedaan yang signifikan gak di saat lo bekerja sama lingkungan yang mungkin umurnya jauh lebih muda dari lo atau yang lebih sepantaran sama lo? Ada perbedaan yang signifikan gak di antara lingkungan kerja? Sebenarnya mungkin karena kalau misalnya yang di artis di umuran gue atau yang lebih tua daripada gue kan prioritasnya mulai banyak ya. Selain kerja mungkin udah punya keluarga segala macam. Jadi kalau yang muda-muda tuh lebih fleksibel,
jauh lebih misalnya kita lagi persiapan terus tiba-tiba dia ada, padahal nggak ada jadwalnya. Terus lagi syuting, dia nggak ada jadwalnya tapi dia datang gitu. Itu menarik sih menurut gue ya, kayak ngasih di satu sisi ngasih lihat bagaimana mereka punya curiosity dan punya sense of belonging yang gede banget sama projectnya. Yes. Tapi gue juga sadar bahwa mungkin juga karena mereka lebih punya waktu yang lebih fleksibel gitu ya. Yes. Dan waktu yang lebih fleksibel ini sebenarnya ruang yang menarik untuk bisa explore secara kreatif. Maksudnya karakternya mau dibikin kayak apa sih gitu. Gue waktu pre-pro tuh punya waktu yang lumayan banyak sama mereka berenam gitu. Bahkan kita punya waktu workshop itu kan biasanya reading ya. Maksudnya kalau ketemu tuh reading. Ada waktu-waktu yang kita sepakat untuk udah deh kita lupain skripnya deh. Kita bener aja hidup jadi karakternya gitu. Tanpa skrip. Tanpa skrip kayak si Vela, Rachel Amanda tuh kan memang ceritanya tuh bandar judi kampus gitu. Pokoknya kalau judi kampus tuh ya kita di kampus pasti punya bandar kan. Tapi ini cewek gitu. Bikin ngumpul orang pakai kartu gitu. Tapi ini cewek gitu. Dia bandarnya. Selama proses workshop acting itu, Manda tuh lebih sering ke kantor jadi bandar judi anak-anak kantor gak judi beneran ya maksudnya. Jadi bandar main kartu anak-anak kantor Visinema gitu. Metode acting. Iya, metode. Jadi terus waktu gue kan habis reki, habis ke Surabaya, pas gue datang ngelihat dia, anjir udah jago men. Jago main kartu, udah jago baca, kalah semua orang gitu. Gokil. Lucunya gitu. Terus abis itu suatu hari si siapa namanya Angga datang ke gue. Gue sekarang jadi ngerti nih mas maksud dari dialog-dialog ini. Kenapa? Iya gue habis ketemu sama satu ethical hacker yang di hire sama Visinema namanya Mas Teguh gitu. Ternyata mungkin ya emang gini ya. Ya mungkin. Udah lihat sendiri ya? Iya gue udah lihat sendiri. Kalau bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Nah banyak hal yang menjadi penting terjadi di luar kita mempelajari skrip gitu juga gitu. Jadi kayak membuat aktor-aktor ini percaya sama dunia karakternya itu akan menjadikan dia lebih bisa mendeliver semua layer yang ada di dalam adegan, termasuk gesture, ngomong, dia jadi lebih percaya sama dialognya, dia lebih percaya sama karakternya gitu. Dan kerja sama aktor-aktor muda ini dengan fleksibilitas waktu itu jadi memungkinkan kita untuk punya eksplorasi sejauh itu sih. Gokil sekali, seru banget. Jadi pengen ikut gue. Gitu. Masuknya gitu. Siap. Oh ibu dak rupiah. Gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Mas, ini gue biasa kalau di Volix itu sebelum tamu datang kita selalu buka question box ke followers kita. Siap. Untuk langsung nanyain ke tamu. Nah ini pertanyaan langsung dari followers buat Mas Angga nih. Nih pertanyaannya. Kenapa lu senyum? Jangan senyum, aneh nih pertanyaannya nih. Enggak aneh. Enggak aneh, pertanyaannya wajar-wajar aja. Cuman seru gitu. Tadi kan kita ngebahasnya dalam dan segala macam, ini yang lebih tipis-tipis nih. Menurut Mas Angga, ini dipertanyakan oleh @bait_swtf nama Instagramnya. Menurut Mas Angga, Iqbal kegantengannya berapa 1 sampai 10? Nah, nanya ke gua kegantengan. Rate kegantengan tuh gimana ya? Menurut lu tapi Mas? Wah lu iseng banget Bas anjing. Ya ini dia yang nanya Mas, bukan gue. Tapi lu bisa milih pertanyaannya dong. Berapa ya? Gue nggak bisa measure-nya sih. Maksudnya ganteng. Ya oke lah. Mantep ya.
Oke lah, Iqbal oke lah. Kalau buat gue 9, dia itu tembus dia 9. 9 tembus ya? Iya, apalagi di Indo gitu dia tampan gitu loh. Oke. Ya 8 ya berarti gue mungkin ya. Oke lah. 8 ya. Iya. Terus ini pertanyaannya. Anjir pertanyaan bangsat. Kan dari tadi kita udah serius banget tuh. Iya, oke. Teknis mendalam gitu kan. Ini kita lanjut nih. Ini juga kita masih. Lo kalau udah senyum di awal udah pasti rese lo. Nih pertanyaan selanjutnya. Mas Angga, ini dari @dere_norlandus. Itu rambut bisa gondrong gitu, rawatnya berapa lama? Nah ini sudah berapa lama lo gondrong nih? Jadi problemnya adalah gue tuh unyung-unyungnya 2 Bas. Sama kayak gue. Jadi kalau rambut gue pendek, jingkrak di belakang. Sama gue juga berdiri gitu kan. Iya berdiri gitu. Kayak lo nonton Little Rascal gak dulu? Iya. Kayak alfalfa gue. Alfa yang begini. Yang gini Iya. gitu. Dan waktu gue tuh selama SMA saat mulai sadar bahwa butuh jaga tampang supaya dapet cewek. Gue tuh tiap hari bad hair day. Gimana nih ngatur rambut gue kampret. Karena ujung-ujungnya 2 tadi. Ujung-ujung 2 jadi kalau sependek itu selalu ngambang di sini gitu. Iya. Gue jadi kayak ibu-ibu Dharma wanita gitu Iya ya. disanggul. Disanggul Iya. gitu kan. Waktu kuliah gue nyoba gondrong. Oke. Dan semenjak nyoba gondrong ya begini udah 20 tahun kali gue. 20 tahun berambut Iya. panjang. Udah gini aja, gak pernah ganti-ganti. Mungkin sekarang nambah uban aja dikit. Tapi kalau panjang rambut tetap gondrong aja selalu. Iya gue paling segini kalau enggak, kalau lupa waktu paling panjang gue waktu pandemi sih sampai sepunggung gitu. Tapi ya tetap biasanya di rambut panjang ya Iya berarti. rambut Ya. panjang. Nah itu pertanyaan dari Dere Norlandus. Gitu men. Siap. Ada dari @warisulhadi. Di scene MRS ada lokasi syuting Mas Angga pas waktu masih SMA. Kenapa pilih lokasi itu lagi? Oke, Bagus pertanyaannya nih. bagus nih. Jadi terowongan SCBD itu pernah jadi adegan gue bikin film waktu gue SMA. Gue gak tahu dia dapet dari mana tuh. Nah ini makanya dia berarti tahu banget. Iya. Film SMA gue waktu itu si SCBD belum sekeren sekarang ya. Masih kayak BSD zaman inilah yang gedungnya jarang gitu. Jadi terowongannya nggak kepake. Jadi terowongannya tuh ada genangan air panjang. Gue bikin adegan kamera gue di ujung terowongan satu, adegannya di ujung terowongan lain. Gue pakai handycam terus gue bikin framing gitu. Siluet ada 2 orang berantem terus ketusuk. Ya. Gitu. Dan shot itu adalah shot yang akhirnya membuat gue banyak produser saat itu tertarik untuk ngajak gue kerja magang di perusahaannya. Karena mungkin ngeliat wah anak SMA bikin adegan kayak gini gitu ya. Dan ya gue juga baru sadar, recall lagi gitu ya waktu pas hari pertama syuting. Anjir dulu gue syuting di sini waktu SMA. Lebih dari 20 tahun yang lalu gitu. Ya goosebump aja sih. Maksudnya kayak langsung keinget itu gimana dulu pertama kali belajar bikin film, mulai jatuh cinta sama film sampai akhirnya sekarang dikasih privilege untuk bisa bikin film yang sesuai sama yang gue mau gitu. Yeah. Dan ternyata ya gak mudah ya, maksudnya dalam arti it took 22 years mungkin 22 tahun untuk sampai akhirnya balik lagi ke lokasi itu dengan skill yang berbeda jauh. Ratusan lebih besar gitu. Yoi. Dan ya itu dia gue bilang mungkin pengalaman gue di MRS itu nggak ada kata yang lebih tepat untuk mendeskripsikannya bahwa ini adalah pengalaman yang bikin gue grateful. Yoi. Itu mungkin sama rasanya kayak musisi dulu pernah manggung di satu venue, sepi, terus 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kemudian dia manggung beneran. Atau dulu dia nonton. Sekarang dia konser solo di situ dan semuanya nyanyi lagunya. Yoi. Ya rasanya kayak gitulah. I could relate. Terus itu tuh ada, gue pilih-pilih dulu nih. Oke, gimana buat KW-an lukisan Raden Saleh? Pendapat lo? Nah, lukisannya kan ada di Istana Negara. Yes. Dan waktu itu gue gak mau lukisannya printan. Gak bisa gue detailin, maksudnya kan gue butuh detail. Gue butuh shot detail dan gue butuh prosesnya. Akhirnya gue ketemu sama satu maestro lukis Indonesia yang mau bantuin gue. Dan lo bayangin gak dia bikin, jadi dia bikin banyak ya. Dia bikin 2 lukisan yang udah jadi. Yang satu belum di aging, yang satu udah di aging.
Oke, dituain gitu Dituain. maksudnya ya. Terus yang satu prosesnya masih 80%, yang satu prosesnya 50%, yang satu proses 20%. Jadi ada 5 Oke. kanvas. Dia ngerjain lukisan itu 2,5 tahun. Set, lama banget. 2,5 tahun. Dan gue tahu itu akan sangat susah. Jadi untuk dapat final lukisannya, dia tuh riset panjang banget. Dia risetnya satu tahun. Mulai nyari merahnya. Terus kan lukisannya Raden Saleh di penangkapan Pangeran Diponegoro tuh nisbi. Jadi kita sebenarnya nggak secara waktu itu nggak benar-benar dikasih tahu ini tuh pagi atau sore. Si set lukisannya, cerita adegan penangkapan betul. itu ya. Bedanya apa? Kalau sore itu kan pasti penjeruannya lebih warm ya. Maksudnya lebih orange. Lebih orange, lebih kuning. Kalau pagi tuh sebenarnya lebih kayak biru, ada Iya, birunya ada birunya gitu. Nah ini ketemu. Terus merahnya Raden Saleh tuh spesial banget gitu. Nyari merahnya aja, dan merahnya bukan cuman merah yang sesuai sama apa yang kita lihat ya, karena lukisan penangkapan Diponegoro itu ke publik cuma pernah keluar sekali. Setahu yang gue tahu. Itu kalau nggak salah 5 tahun lalu waktu ada pameran lukisan istana. Dia keluar sekali dan itu habis direstorasi. Tapi bagaimana merah ini tetap kelihatan bagus tetap kelihatan nyata seperti aslinya waktu kena lampu dan kena kamera, bias lensa gitu. Wah itu lumayan PR ngerja itunya. Gokil banget ya. Gitu. Meticulous. Ya gitu lah. Iya, meticulous banget gitu loh, detail. Dan buat gue karena ini props yang nggak bisa main-main. Ceritanya tentang itu gitu. Yeah. Gue nggak boleh istilahnya kompromi gitu sama props ini gitu. Ininya harus bener-bener. Harus bener-bener ketebalan catnya kayak apa gitu-gitu. Karena kelihatan banget, Bas, kalau di big close up itu kelihatan banget. Dan itu kan ada adegan pengecekan, ada adegan segala macam, dan kita nggak bisa main-main tuh sama goresan, sama apa segala macam. Beneran harus maksudnya banding 1 banding 1 gitu. Mirip seadanya mirip. Mirip seadanya mirip. Walaupun mungkin nggak 100% pasti sama pasti. Karena kan kita nggak punya lukisannya bener-bener di samping kita kan. Yeah. Kita cuma pernah punya lihat 1 kali. Gue pernah engage, mata gue pernah engage ke itu 1 kali. Si pelukis ini juga pernah engage 1 kali. Abis itu kita punya high res-nya yang emang ada di internet gitu. Yeah. Dan high res-nya di internet kan udah pasti kena kamera, terus di render dan segala macam. Terus lu juga ngeliatnya kan dari medium layar. Yes, exactly gitu. Jadi ya ini props yang paling beban sih sebenarnya. Karena kalau jelek ya selesai filmnya nggak dapet. Iya. Judulnya aja dia. Mencuri apa lu gitu kan. Mencuri lukisan mencuri aja. KW gitu kan. Mencuri lukisan aja gitu ya. Mas Angga, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan jadi penutup sesi kita. Okay. Kenapa lo jatuh cinta sama film? Dan lo jatuh cinta sama film at such a young age ya, SMA. Okay. Maksud gue dulu gue SMA tuh jarang banget ngelihat temen gue ngerjain film. Kalau foto atau videografi ya, bukan film ya, videografi atau mungkin musik, ngeband, desain dan lain itu masih lumayan common. Okay. Tapi kalau film terutama dari anak SMA, biasanya yang film itu kan anak kuliah. Yeah. Dan lu juga kuliahnya humas kan? Jurnalistik, broadcast sama politik. Komunikasi ya gitu. Yeah, in a way ya. Yeah. Itu ilmu komunikasi e-com. Bukan di filman juga? Bukan. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya unik sih Bas pengalamannya, karena waktu gue masuk SMA ada sesuatu yang terjadi di keluarga gue sehingga kalau gue mau sesuatu yang di luar dari basic kayak biaya sekolah sama ongkos, gue tuh harus nyari duit sendiri. Yes. Karena gak bisa di-provide sama orang tua. Jadi gue mulai kenalan sama foto. Awalnya? Awalnya. Kenalan sama foto itu pun karena gue waktu itu ngerasa bisa gue kerjain nih anak-anak sekitar gue. Gue foto terus lo bayar gitu. Yeah. Terus gue belajar aja. Kameranya punya tetangga bro. Sumpah demi minjem Tuhan. Nih bahkan minjem. Kamera juga masih jadi kadang-kadang analog. Kadang-kadang gue dapet Nikon, kadang-kadang gue dapet Canon. Seadanya lah pokoknya yang penting. Terus habis itu ya gue jadi mulai dari kelas 2 SMA tuh gue mulai ngerjain banyak foto-foto buku tahunan. Oke. Anak-anak 70, anak-anak selatan. Dan gue anak timur waktu itu. Iya. Lumayan duitnya. Terus gue ketemu sama teman-teman kakak gue yang di kampus yang minjem rumah untuk
syuting film pendeknya mereka. Mhm. Ya akhirnya gue lihat prosesnya, terus gue tahu cara menggunakan kamera. Dari situlah kemudian punya curiosity untuk bikin film sendiri. Tapi kemudian yang bikin jatuh cinta sebenarnya simple banget. Bas, gue nih waktu SMA kayaknya gak ada yang bisa dibanggain dari gue bro. Tiap CAU 3, dulu masih CAU kan gak ada semester. Tiap CAU 3 pasti gue ada di list yang bakal kagak naik kelas. Udah Di bawah pasti. banget lah itu ya. Agama gue aja merah bro. Jadi gue dibilangnya tuh ya bisa dibilang gue bego ya. Maksudnya gak ada yang bisa dibanggain. Mungkin bokap nyokap gue bilang, lu kalau gak mati OD aja udah bagus kali gedenya gitu. Kerjaannya cabut sekolah gitu. Gue suka organisasi, bikin pensi pertama. Jadi ya kerjaan, pokoknya bukan pelajaran deh. Non-akademik ya? Non-akademik. Dan waktu itu kan non-akademik gak kayak sekarang ya. Enggak. Dan waktu gue mulai bikin film pertama gue tuh ternyata menang di festival film pelajar. Oh ada nih yang bisa gue hasilin gitu. Maksudnya ada kebanggaan. Yes. Yang bisa gue banggain, gue bisa pulang ke rumah gak bawa rapot bagus tapi gue bawa piala kecil. Nih film gue menang gitu. Yeah. Mulai dari situ gue ngerasa kayak film menemukan gue menemukan film. Sesuatu yang dimana gue menemukan jati diri gue. Oh kemudian Angga jadi eksis ya. Maksudnya Angga tuh jadi ada bentuknya gitu. Bukan anak bodoh di sekolah yang di pojok. Yang kalau mau ulangan gerasa gerusuk nyari contekan. Tapi ketika gue bikin film, gue pegang kontrolnya gitu. Gue pegang kontrol terhadap diri gue, terhadap hidup gue gitu. Dan disitulah gue ngerasa oh ini mungkin jalan hidup gue. Jadi gue tuh mulai kerja di film itu, magang tuh dari umur 17 tahun. Gue jadi profesional tuh dari umur 18 tahun. Gokil. Jadi gue mungkin sekarang bisa dibilang gue jadi profesional, filmmaker profesional tuh udah tahun ke-20. Tahun ke-20. Ya. Karena gue mulainya early banget. Early banget. SMA? Lulus SMA. Lulus SMA Lulus iya. SMA. Bener-bener pas lulus SMA. Jadi gue lulus SMA, gue langsung magang. Terus 1 tahun magang gue langsung dapat pekerjaan pertama gue sebagai direktur iklan di umur 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Di tahun 2000? 2000 awal pasti itu? 2002. 2002? Buset. Film pertama gue itu 2000. Gue baru SD tuh mas. Iya film pertama gue 2000. Gue bikin film panjang pertama gue umur gue 19 tahun. Damn. 19 tahun. Gue udah ngedirect. Waktu itu film pertama gue judulnya Foto Kotak dan Jendela. Tapi gak sempat masuk bioskop karena dulu bioskop format video gak bisa diterima. Jadi harus film format pita. Harus format pita. Sementara gue gak punya duit buat transfer ke pita. Tapi yang main tuh waktu itu udah Yayang Senur, udah Christian Sugiono, Vino Bastian gitu. Jadi dari umur segitu gue udah berhadapan sama Yayang Senur sama Happy Salma. Gitu. Ya mungkin karena gue juga akhirnya gue merasa bahwa itu juga privilege ya. Gue bisa punya kesempatan masuk dan akses. Padahal gue bukan siapa-siapa dan langsung ketemu sama orang-orang besar di awal-awal karir gue. Mungkin itu yang bikin gue hari ini cukup bisa dibilang risk taker ya, fearless gitu ya. Karena gue udah ngelakuinnya lama dan untuk tetap bikin gue cinta sama film ini, gue pengen ya karena mulainya dari gue menemukan eksplorasi gitu di diri gue yang selama ini gue nggak kenal. Oh gue tuh bisa bercerita lewat visual gitu. Dan itu yang mau terus gue jaga, excitement itu yang mau terus gue jaga. Makanya gue selalu menghindar untuk mengerjakan sesuatu yang sama di film-film atau karya-karya berikutnya gue gitu sih. Yoi. Gitu kira-kira. Mas kalau lo bisa ngomong sama Angga Dwi Masa Songko di umur 17, sekarang nih apa yang akan lo sampaikan? Sebagai line penutup nih, jadi ditutupnya dramatis gitu kan. Oke. Jalan terus aja. Gue gak mau ngubah apapun masa lalu gue sih. Maksudnya the goods and the bads gitu ya. Jatuh bangun Visinema gitu. Dan semua mistakes yang gue lakuin buat gue. Itu yang membuat gue jadi Angga yang hari ini. Dan gue grateful sama Angga yang hari ini. Yes. Gitu. Yoi, sip. Thank you so much Mas Angga for your time. Thank you so much. Jangan lupa Budak Rupiah nonton Mencari Raden Saleh. Mencari ke Bogor aja. Ke istana ya.
Mencuri Raden Saleh, jangan lupa ditonton, jangan lupa dinikmati, jangan lupa diresapi juga pastinya. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton episode-episode yang lain karena episode yang lain gak kalah serunya pasti. Dah. Halo, gue Angga Dwi Masa Songko. Jangan lupa like and subscribe dan nonton terus episode-episode selanjutnya dari Viniar. Thank you for watching.